Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Abdul Kurniatul Mitsi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai diagram UML atau Unified Modeling Language. Nah, di dalam diagram ini terdiri dari tiga jenis, yaitu struktur diagram dan juga behavior diagram. Nah, di dalam struktur diagram ini terdapat 7 diagram. Yang pertama itu ada kelas diagram, yang dimana kelas diagram ini berasal dari pemodelan dari data konseptual dan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Konsep ini digunakan untuk menentukan struktur data dan juga struktur objek dari sebuah sistem. Kelas diagram ini didasarkan pada konsep kelas, generalisasi, dan asosiasi. Misalnya dalam diagram kelas kita dapat memodelkan bahwa kelas course, student, profesor, dan profesor terjadi dalam suatu sistem. Profesor mengajar kursus atau course, dan student menghadiri course atau menghadiri kursus. Student dan profesor memiliki sifat yang sama karena mereka berdua adalah anggota dari version atau dari kelas version sendiri. Nah, yang kedua itu ada objek diagram, yang dimana objek diagram ini menunjukkan gambaran nyata dari status sistem pada waktu eksekusi tertentu. Misal, objek diagram dapat menunjukkan bahwa seorang profesor Henry mengajar mata kuliah objek oriented modeling dan objek oriented programming. Nah, yang ketiga itu ada namanya paket diagram, yang dimana paket diagram ini dapat mengelompokkan diagram atau elemen model menunjukkan model menurut properti umum seperti kohesi fungsional. Misalnya, dalam sebuah basis universitas, kita dapat memperkenalkan paket yang berisi informasi tentang pengajaran, penelitian, dan juga aspek administrasi. Kemudian yang keempat ada namanya komponen diagram. Komponen diagram ini adalah unit independen yang dapat dieksekusi yang menyediakan layanan atau menggunakan layanan komponen lainnya. Saat menentukan komponen, kita dapat memodelkan dua tampilan secara eksplisit. Tampilan eksternal yang merepresentasikan spesifikasi komponen dan tampilan internal yang menentukan implementasi komponen. Kemudian yang kelima ada yang namanya composition structure diagram. Nah, di dalam diagram ini kita memungkinkan dekomposisi hierarki dari bagian-bagian sistem. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan diagram ini untuk mendeskripsikan struktur internal dari kelas atau komponen secara mendetail. Nah, yang keenam itu ada namanya deploy diagram. Nah, di dalam topologi perangkat keras yang dapat digunakan dan sistem runtime yang ditetapkan dapat diwakili oleh deployment diagram ini. Nah, perangkat keras mencakup unit pemrosesan dalam bentuk node serta hubungan komunikasi antar node, sedangkan sistem runtime berisi artefak yang disebarkan ke node. Nah, yang struktur diagram yang ketujuh yang terakhir itu yang namanya profil diagram. Di dalam profil diagram ini dapat memperluas UML untuk memperkenalkan konsep khusus domain. Inti sebenar dari definisi bahasa UML, materi model, dan tetap tidak berubah. Kemudian kita masuk ke pembahasan behavior diagram. Nah, sama dengan diagram sebelumnya, di behavior ini juga terdapat terdiri dari 7 diagram. Yang pertama itu adalah use case diagram. UML menawarkan use case diagram ini untuk memungkinkan dalam menentukan prasyarat yang harus dipenuhi oleh sistem. Diagram ini menjelaskan penggunaan mana menggunakan fungsional sistem mana dan tidak membahas detail spesifik dari implementasinya. Unit fungsionalitas yang tersedia di dalam sistem ini untuk penggunaan tersebut disebut dengan use case.
Nah, dalam sistem administrasi universitas, misalnya, fungsi pendaftaran akan menjadi kasus penggunaan yang digunakan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, yang kedua itu namanya state machine diagram. Nah, di dalam siklus hidup atau life cycle diagram ini, objek melewati keadaan yang berbeda. Misalnya seorang dalam keadaan logout saat pertama kali mengunjungi website yang dia kunjungi, status berubah menjadi login setelah orang tersebut memiliki akun dan juga memasukkan username dan juga password yang benar. Begitu orang tersebut logout, orang tersebut kembali ke status yang di awal tadi, yaitu logout. Nah, yang ketiga ada namanya activity diagram. Di dalam diagram ini kita dapat memodelkan proses bisnis maupun proses dari perangkat lunak. Misalnya, activity diagram dapat menunjukkan tindakan mana yang diperlukan oleh siswa untuk berpartisipasi dalam hal kuliah dan juga tugas. Aktivitas diagram menawarkan mekanisme aliran kontrol serta mekanisme aliran data yang mengordinasikan tindakan yang membentuk sebuah aktivitas yang yaitu proses. Kemudian yang keempat ada namanya sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek untuk memenuhi tugas tertentu. Misalnya, pendaftaran ujian di sistem administrasi universitas. Fokusnya adalah pada urutan kronologis pesan yang dipertukarkan antar mitra interaksi, berbagai konstruksi untuk mengontrol urutan kronologis pesan serta konsep untuk modularisasi memungkinkan memodelkan interaksi yang kompleks. Kemudian pada diagram kelima ada yang namanya communication diagram. Communication diagram ini menggambarkan komunikasi antar objek yang berbeda. Di sini fokusnya adalah pada hubungan komunikasi antar mitra interaksi daripada urutan kronologis dari pertukaran pesan. Kemudian yang keenam ada namanya teaming diagram. Teaming diagram ini secara eksplisit menunjukkan perubahan status mitra interaksi yang dapat terjadi karena peristiwa waktu atau sebagai akibat dari pertukaran pesan. Misalnya seorang dalam keadaan login setelah sesaat kemudian diterima pesan dari sistem administrasi universitas bahwa password yang dikirim adalah dapat diterima atau valid. Kemudian yang terakhir itu namanya interaction overview diagram. Nah, di dalam interaction overview diagram ini dapat memodelkan hubungan antar pesan interaksi yang berbeda dengan mengatur diagram interaksi individu, yaitu sequence diagram, communication diagram, teaming diagram, dan juga interaction overview diagram lainnya dalam urutan berbasis waktu dan kasual. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan mengenai diagram UML, Unified Modeling Language. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.